Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada sore yang penuh berkah ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pemirsa Pendem TV, kembali lagi kita pada agenda Kultum Berbicara pada sore hari ini. Izinkan saya membawakan tema, yakni bagaimana akhlak menggunakan media sosial pada bulan Ramadan. Sebelum kita memasuki tema tersebut, mari kita merenungkan bagaimana kita dalam penggunaan media sosial hari-hari ini. Akhir-akhir ini di media sosial banyak konten-konten yang mana menurut agama, menurut dengan etika kurang berfaedah. Seperti contoh, mohon maaf semua ya, mokelkor. Nah, seperti itu. Sekarang banyak sekali konten-konten yang mana dalam pendidikan pun juga tidak ada kaitannya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya media sosial itu pengaruh terhadap kehidupan kita. Banyak juga orang-orang yang hidup itu disetir dengan media sosial. Seperti contoh, mencari pasangan hidup itu harus sesuai dengan media sosial, yang mana harus bla 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 begitu. Padahal sebelum media sosial ada, di dalam kitab pun sudah dijelaskan. Rasulullah pun juga sudah menjelaskan bagaimana kriteria-kriteria kehidupan yang baik dan benar. Dari sini saya ingin membawakan 3 poin yang mana insya Allah akan membawa kita lebih bijak kembali dalam menggunakan media sosial. Yakni yang pertama, berbicara, mengungkapkan isi hati, mengungkapkan yang ada di depan itu dengan baik dan benar, juga beretika. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik dan benar atau diam. Di sini Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya pentingnya berkata yang baik dan benar atau memilih untuk diam, karena mulut itu seperti harimau. Dikatakan dalam pepatah, mulutmu harimaumu. Dimana di sini ketika kita berbicara, ketika kita salah berbicara kepada seseorang, pasti akan menimbulkan sakit hati, menimbulkan kebencian terhadap orang itu. Contoh, ada maksiat-maksiat mulut, yakni adu domba, yakni ghibah, yakni fitnah. Di sini pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk menjaga nafsu. Menjaga nafsu di sini bukan nafsu untuk makan, nafsu untuk berhasrat kepada lawan jenis, atau nafsu-nafsu yang gampangannya seperti makan minum kayak gitu ya. Tapi juga dari maksiat atau nafsu mata, maksiat atau nafsu mulut, seperti contoh ghibah, terus fitnah, adu domba, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berpuasa, hendaknya kita menghindari maksiat-maksiat mulut tadi. Percuma dong kalau kita puasa tapi ghibah, percuma kita puasa tapi adu domba, percuma kita puasa tapi fitnah juga. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan bahwasanya kalau kita tidak bisa berkata baik dan benar, hendaknya kita diam.
lebih baik kita tidur saat puasa daripada kita bangun mendapatkan dosa gitu. Bahkan ketika tidur pun kita mendapatkan pahala karena kita banyak menghindari maksiat badan, maksiat tubuh dan lain sebagainya. Untuk poin yang kedua, yakni menjaga etika dalam bermedia sosial. Karena apa yang kita tuangkan di dalam media sosial itu juga menarik nanti ketika di akhirat. Contoh, kita mau posting sesuatu di Instagram. Contoh, posting hal yang kurang berfaedah atau hal yang menimbulkan fitnah dengan sesama orang lain ya. Di situ nanti waktu ketika di akhirat Allah akan menghisap hal tersebut. Menghisapnya dari segi apa? Kenapa kita menyebarkan suatu hal yang menimbulkan fitnah? Kenapa kita menyebarkan suatu hal yang menimbulkan adu domba antar sesama? Atau unsur-unsur ghibah. Contohnya di WhatsApp, ada grup nih ya, ada grup. Terus, ono info. Nah, biasanya kayak gitu. Diawali dari situ kita nanti bisa, ghibah. Bukan ghibah mulut saja, tapi ghibah tangan juga. Karena kan di HP kan mengetik gitu ya. Jadi, hendaknya dengan adanya media sosial kita memanfaatkan dengan menonton kajian-kajian yang diadakan pada bulan Ramadan, seperti contohnya kajian Ustadz Hanan Ataki atau kajian Abu Yonur Hasanuddin Gebuk Laka atau kajian di masjid-masjid yang lainnya yang mana disiarkan melalui media-media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube atau yang lainnya begitu. Untuk menjaga etika dalam bermedia sosial pun kita juga harus membatasinya dari segi kita menonton, karena banyak juga di media sosial sekarang konten-konten itu yang tidak senonoh juga, tidak sesuai dengan pendidikan begitu. Jadi kita harus membatasi yang mana media sosial itu juga termasuk dari lumbungnya dosa, seperti itu. Jadi dibatasi saja. Untuk selanjutnya poin yang ketiga yaitu menjaga akhlak dan etika dalam media sosial, dalam kehidupan sehari-hari dan lainnya. Memperbaiki akhlak lewat media sosial lebih tepatnya. Sekarang banyak konten-konten juga yang mana membuat kita untuk semakin memperbaiki diri, memperbagus diri dan sebagainya. Nah, dengan media sosial itu, kembali lagi ke poin yang 2 tadi, kita harus banyak mengambil manfaatnya dari segi dapat memperbaiki akhlak. Kita menyebarkan hal-hal yang positif, kita menyebarkan hal-hal yang baik. Seperti contoh, dalam kitab disebutkan begini. Nah, itu juga menimbulkan, meskipun menurut kita kurang baik, menurut orang lain itu masih baik begitu. Karena semua orang itu mempunyai porsi masing-masing gitu. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah memberikan kita jalan dalam kebaikan, memperbaiki kita dari segi akhlak dan segi apapun itu, dan juga semoga dengan adanya bulan Ramadan ini lebih menjadikan kita berbuat baik dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.